berjumpa kembali dengan saya. Sudah lama banget ya saya tidak muncul nih, karena banyaknya permintaan dari teman-teman saya di medsos. Akhirnya saya terpacu kembali atau terpanggil ya untuk bikin konten lagi ya, meskipun banyaknya kesibukan saya, tapi tidak apa-apa lah ya. Nah, sebaiknya saya berterima kasih kepada teman-teman untuk supportnya, dan saya tentunya sangat bersyukur. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita simak dulu video berikut ini. Setiap nabi dibekali oleh mukjizat. Ya, Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat, Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat, kemudian Nabi Moshe alaihissalam diberikan mukjizat. Bahkan mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam ini menyebabkan beliau menjadi objek dari suatu mempersekutukan selain daripada Allah dengan menyembah yang bukan seharusnya disembah. Nabi Isa alaihissalam disembah oleh mereka karena mukjizatnya yang begitu luar biasa. Perlu saya luruskan di sini, pertama, kita semua tahu bahwa mukjizat adalah suatu kejadian, peristiwa, atau fenomena yang luar biasa, yang di luar kebiasaan secara normal, tidak bisa dilakukan oleh semua manusia. Dan itu hanya diberikan kepada nabi-nabi Tuhan sebagai tanda kenabian di masa itu. Dalam konteks ini, tidak ada keyakinan atau pemahaman umat Kristen kalau hanya gara-gara mukjizat seorang nabi, termasuk Yesus yang begitu luar biasa dengan mukjizatnya. Menurut Ustadz Nandar, itulah yang menyebabkan umat Kristen menyembah Yesus atau menuhankan Yesus. Tentu ini sebuah pernyataan yang keliru. Seharusnya Ustadz Nandar ini melakukan survei terlebih dahulu terhadap orang-orang Kristen untuk mendukung argumennya. Jadi jangan asal bicara saja. Nah, apakah benar umat Kristen menyembah Yesus hanya karena mukjizat yang dilakukannya? Saya pastikan tidak. Ini pemahaman yang ngawur saja. Tidak ada satupun nabi atau rasul yang umat Kristen sembah meskipun mereka bermukjizat. Kalaupun Yesus itu disembah, itu bukan karena mukjizatnya yang luar biasa. Yesus disembah karena dia memang Tuhan yang layak disembah. Bukan hanya disembah oleh orang percaya saja. Bahkan dalam salah satu nubuatan dikatakan bahwa seluruh bangsa akan sujud menyembah Yesus. Kitab Daniel pasal 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, jadi jelas di kitab Daniel tersebut dikatakan seorang seperti anak manusia yang tidak lain itu Yesus sebagai raja,
semua suku, bangsa, dan bahasa akan mengabdi. Dan itu pasti terjadi. Karena firman Allah ya dan amin. Jadi itulah mengapa Yesus disembah oleh umat Kristen. Jadi kalau teman-teman Muslim selama ini perdebatkan, kenapa kok Yesus sampai disembah? Ya ini dalilnya. Nah, kitab Daniel ini ada jauh-jauh sebelum Injil itu muncul. Apalagi Al-Quran ya. Nah, jadi jelas tertulis nubuatan Allah sendiri. Paham ya? Ya, umat Islam kita adalah satu agama yang tidak boleh mempersekutukan Allah. Kita menyembah yaitu sosok, kita menyembah sesembahan yang memberikan mukjizat, bukan yang bermukjizat. Para nabi bermukjizat itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, yang kedua yang harus saya jelaskan, apakah benar umat Kristen itu mempersekutukan Tuhan seperti yang dikatakan Ustadz Nandar dalam video tadi? Saya jawab dengan tegas, itu salah dan tidak benar. Harus diingat bahwa umat Kristen sangat meyakini bahwa Tuhan atau Allah itu Esa. Dalilnya banyak di dalam Injil. Hanya saja teman-teman Muslim tidak dapat memahami konsep ketuhanan dalam kekristenan, bahwa Allah itu roh dan Allah itu berfirman. Berarti kan ada suara yang diucapkan. Percis seperti ketika Musa mendengar ucapan Tuhan secara langsung. Jadi Allah itu tidak berdiri sendiri. Dan firman itulah yang menjadi manusia ilahi yang bernama Yesus. Yesus bukan manusia seperti Adam, seperti yang Quran katakan. Contoh, Adam jatuh ke dalam dosa, tapi Yesus kan tidak. Bahkan Quran sendiri mengatakan bahwa Isa itu suci. Setan pun tidak dapat menyentuhnya. Dan itu fakta. Dan tidak ada satupun manusia atau nabi yang punya keilahian seperti Yesus. Coba, jika teman-teman Muslim ada yang tahu, sebutkan siapa. Baik di kitab-kitab lain, ada tidak manusia atau nabi yang disebut kalimatullah atau firman Allah? Jadi di mana letak mempersekutukannya dengan Tuhan? Jika Yesus yang sejatinya adalah firman Allah yang bagian dari Allah itu sendiri. Tetapi sayangnya teman-teman Muslim selalu menganggap bahwa Yesus itu manusia biasa seperti nabi pada umumnya. Bahkan
Quran sendiri mengatakan bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Siapa lagi yang terkemuka di dunia dan di akhirat kalau bukan Tuhan? Orang-orang dunia boleh terpandang, populer, terkenal, tapi di akhirat kan belum tentu. Ya teman-teman, jadi saya katakan sekali lagi bahwa Yesus yang sejatinya adalah firman Allah yang tidak bisa dipisahkan dari Allah itu sendiri, ya, dari Allah yang Esa. Berbeda kalau misalnya kita menyembah batu atau manusia. Batu itu kan bukan bagian dari Allah. Nah, justru hal inilah yang tidak bisa dipahami oleh teman-teman muslim. Mereka tahu tentang Allah, tapi sayangnya mereka tidak mengenalnya secara benar. Mereka hanya tahu bahwa Allah itu Esa, tidak bisa dilihat. Kemudian Allah itu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Padahal Quran sendiri dengan jelas mengatakan bahwa di surga nanti orang bisa melihat wajah Tuhannya. Meskipun tidak ada satupun ustadz yang berani menjelaskan seperti apa wajah Tuhan itu. Sedangkan dalam ajaran Kristen, orang nggak bingung lagi melihat Tuhannya, karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil, barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Dalilnya di Yohanes 14 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi jelas ya. Paham ya teman-teman? Mukjizat para nabi itu tidak semua kita bisa saksikan. Mukjizat Mose tinggal cerita, mukjizat Nabi Isa alaihissalam tinggal cerita. Akan tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang paling abadi. Kita dapat melihatnya, kita dapat membacanya, dan kita dapat memegangnya. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah suatu mukjizat yang abadi, karena Al-Quran ini adalah suatu mukjizat penutup. Dia bukan hanya sebagai mukjizat, akan tetapi sebagai petunjuk. Mukjizatnya dari segi apa? Dari segi bahasa, dari segi sastra, dan Al-Quran itu adalah mukjizat yang terjaga. Sebagai catatan sekaligus penutup, kalau tadi Ustadz Nandar mengatakan bahwa Quran adalah suatu mukjizat, sebenarnya itu kurang tepat. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, bahwa kalau mukjizat itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang diperbuat Nabi. Nah, jadi baik Al-Quran dan kitab-kitab lain seperti Taurat dan Injil itu kedudukannya sama, yaitu sebagai pengajar, sebagai petunjuk yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Nah, demikianlah penjelasan saya yang singkat. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan dan juga tentunya bisa menjadi berkat. Oke teman-teman, sekian, salam damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Dadah.